Rukun Yaman ini kalau Ka'bah persegi 4, satu bagian rukun yang ngadepnya arahnya ke Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah senantiasa tercurah rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official, yang insyaallah kita semua selalu dalam cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehariban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan membahas satu bahasan yang terkait dengan pembahasan silaturahmi yang saya ambil dari kitab Tanbihul Ghafilin fi Anasil Muttaqin. Tanbihul Ghafilin artinya adalah tanbih, memberikan peringatan-peringatan al-ghafilin bagi orang-orang yang lalai. Hadirin para pemirsa channel YouTube yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini kita terangkan terkait dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang silaturahmi. Yang pertama, silaturahmi menurut bahasa, silah artinya menyambung. Rahmi artinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menyambung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi janjikan dalam hadisnya bahwa orang yang bersilaturahmi itu Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hajat saudaranya sebab daripada dia bisa bersilaturahmi. Terkait dengan masalah silaturahmi, ada satu hikayat, satu kisah yang dikisahkan di dalam kitab ini, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, terkait urusan masalah silaturahmi. Yang pertama, suatu saat ada seseorang yang menitipkan hartanya sama seorang syekh, seorang guru besar. Dia titipin hartanya sama seorang guru besar dalam waktu yang lama. Tiba-tiba setelah nggak tersiar kabar, nggak ada kabarnya terkait dengan urusan hartanya, orang yang nitipin hartanya ini dia datang kepada ulama besar namanya Malik bin Dinar. Dia tanya perihal tentang orang yang dititipin hartanya pada saat waktu yang lama. Kata Malik bin Dinar, beliau mengatakan begini, terkait dengan urusan harta, apakah ini orang masih ada atau enggak, wallahu alam, karena udah kelamaan kita nitipin hartanya. Malik bin Dinar berinisiatif sebagaimana dia merujuk kepada hadis Nabi. Antum punya guru kan orang soleh, antum kan punya guru orang baik. Kalau memang antum guru antum orang baik, orang soleh,
sebagaimana tadi sebelumnya dia mengabarkan bahwa si guru ini amalannya kalau siang dia khatamin Quran, kalau malam dia tawaf di Baitullah. Jadi amalannya banyak nih gurunya nih. Saking nih banyak nih gurunya dia punya amalan, tersiar kabar udah kagak ada kabar lagi. Nih murid nitipin harta sama gurunya. Kata Malik bin Dinar, kalau memang dia orang yang baik, ente besok malam Jumat datang ke Ka'bah Baitullah. Di Ka'bah antara makom Ibrahim dan Hijr, antara makom Ibrahim dan Rukun Yamani. Rukun Yamani ini kalau Ka'bah persegi 4, satu bagian rukun yang ngadepnya arahnya ke Yaman. Antara Rukun Yamani sama makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini tempat di mana Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah naik turun nginjek batu itu. Antara itu pas malam Jumat ente sebut-sebut nama guru ente. Andai kata nih guru memang udah kagak ada umurnya, kalau dia orang baik, rohnya dia bakal nyaut tuh. Kalau ente panggil-panggil antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad, dipanggil nama gurunya, pasti dia bakal nyaut di situ. Kalau memang dia orang baik. Ternyata pas kita cek, nih murid datang atas nama Malik bin Dinar, duduk persis antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dia panggil nama ini orang alim, tapi kagak ada yang nyaut. Maka dia ngadu nih sama Syekh Malik bin Dinar, dia balik lagi sama Syekh, aneh sebut-sebut nama guru aneh kagak ada yang nyaut. Jangan-jangan guru aneh kagak di situ. Kata Malik bin Dinar, kalau dia orang soleh, rohnya pasti lewat situ malam Jumat. Kalau dipanggil namanya, dia pasti bakal nyaut. Karena orang solihin, rohnya itu berkumpul di satu tempat, yang nanti kalau kita panggil di tempat yang udah ditentukan, dia pasti bakal nyaut. Kata gurunya ngucap begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti guru ente kagak ada di situ. Kalau kagak ada di situ, berarti guru ente ada di perkumpulan orang-orang yang nggak baik. Di mana Syekh tempat rohnya itu ngumpul-ngumpul yang nggak baik? Orang-orang yang nggak baik Allah kumpulin, namanya sumur, namanya Barhut. Sumur Barhut ini ada di Yaman. Sumur yang tembusannya langsung ke neraka jahanam. Ya, ente hadir di situ, ente duduk di situ, ente panggil nama guru ente. Kalau nyaut berarti guru ente nyasar ke Barhut berarti. Dia datang nih ke Yaman nih, saking pengen tahu duitnya ada di mana, emasnya ada di mana. Dia datang ke Yaman, dia sebut nama-nama gurunya. Ya, sepertiga malam terakhir di depan Sungai Barhut. Gurunya nyaut. Dibilang assalamualaikum, ada yang nyaut, waalaikumsalam. Guru, masya Allah, kemana aja? Saya udah meninggal dunia. Enggak, saya mau tanya sesuatu. Dulu kan saya pernah titip emas sama guru, banyak tuh titipannya. Di mana guru? Alhamdulillah, urusan masalah amanah, harta ente masih ada, tersimpan di satu tempat. Di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Udah dikasih tahu tempatnya sampai detail. Jadi kagak ada yang hilang tuh guru, sedikit pun hartanya nggak ada. Berarti ini orang amanah. Tapi ini si murid penasaran. Kata murid itu nanya, mohon maaf guru, kok guru bisa mampir di Barhut? Kok guru bisa nongkrong di sungai ini? Kenapa guru bisa mampir di Barhut? Gurunya cerita sedikit tentang masalahnya. Kata gurunya begini, waktu saya hidup saya tinggal di Mekah, ibadah saya banyak. Saya punya adik perempuan tinggalnya nggak jauh dari Mekah. Ini adik perempuan saya nggak pernah ditegur sama dia, nggak pernah didatengin sama dia, nggak pernah disilaturahmiin sama dia. Dia nggak pernah datengin. Ini abangnya kagak pernah open sama adiknya. Ya, dia cuek aja sama adiknya. Ini adik perempuan kita. Kesalahannya cuma satu. Ini Syekh kurang open sama adiknya yang perempuan. Itu doang permasalahannya. Sampai dia harus mampir di Barhut. Masalahnya mohon maaf Syekh, karena kan kita lihat Syekh
ibadahnya banyak, ya, ibadahnya banyak, puasanya banyak, segala macam. Rajin tawaf di Baitullah. Ada apa Syekh bisa mampir di Barhut begini? Apa jawabannya itu Syekh? Jawabannya adalah karena saya punya saudara perempuan, saya biarin begitu aja. Saya cuek tuh sama adik perempuan saya. Hasilnya Allah taruh saya di Barhut, tempat sumur yang tembusannya langsung ke neraka jahanam. Selesai begitu, dia udah nanya, udah ngobrol, udah segala macem. Ya Syekh, intinya harta antum masih ada ya Syekh? Iya, harta antum masih ada. Harta antum masih rapi ya? Rapi, alhamdulillah, semuanya ada. Tolong, nanti kalau antum udah ketemu hartanya, setelah ente ketemu, tolong samperin adik aneh. Dicariin alamatnya, dicariin tempatnya, tolong halalin aneh. Aneh kagak kuat lama-lama di Barhut di sini. Begitu. Jadi apa pelajarannya buat kita? Pas nyampe nih orang nyari, dia bongkar di tanah, di satu tanah di mana hartanya pernah dititipin ini sama si Syekh. Ternyata ini hartanya masih nggak sekurang sedikit pun, masih kagak ada yang kurang. Karena ini takjub nih murid lihat gurunya yang amanahnya luar biasa. Karena ada titipan, akhirnya nih murid datang ke rumah adiknya nih guru. Datang, hartanya separuh dikasih tuh sama dia. Sambil dia pesen, aneh udah ketemu ruh abang ente. Keadaannya sangat mengerikan, sangat luar biasa. Allah siksa abang ente sebab gara-gara kejadian yang model begini. Maka aneh mewakili guru aneh, tolong halalin guru aneh. Setelah dihalalin gurunya, ini orang pulang ke rumah. Sampai di rumah dia tidur, diimpiin, ada ilham Rabbani, diimpiin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi si syekhnya sudah mulai berubah dari tempat yang benar-benar hina, dia berubah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran buat kita, karena ini silaturahmi penting, min qarabatikum, terutama tentang kerabat-kerabat kita, orang-orang yang terdekat sama kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga silaturahmi, mudah-mudahan Allah jaga amaliyah kita, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.